Baik, selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah penganggaran. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai bab 14, yaitu beberapa metode alternatif penyusunan anggaran. Jadi sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Nikoma Ayu Hastini, NIM 1076 sebagai moderator dan penyaji, dan teman saya, Perkenalkan, nama saya Nimade Yudlaningsih dengan NIM terakhir 1174. Perkenalkan, nama saya Kadek Masiski Widyaswara dengan NIM 1210. Perkenalkan, nama saya Luh Noviani dengan NIM 1247. Perkenalkan, nama saya Pandey Putri Suciharyani dengan NIM terakhir 1228. baik, untuk materi pertama akan langsung jelaskan oleh teman saya, oleh penyaji 1. Waktu dipersilakan. Baik, jadi di sini itu membahas materi bab 14 yaitu beberapa metode alternatif penyusunan anggaran. Nah, jadi dari yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa anggaran itu sebenarnya penyusunannya itu juga dapat digunakan melalui metode alternatif. Nah, salah satunya itu ada target costing dan Kaizen costing. Yang pertama yaitu target costing. Nah, target costing ini adalah metode penentuan biaya produksi, di mana perusahaan terlebih dulu menentukan biaya produksi yang harus dikeluarkan berdasarkan dengan harga pasar yang kompetitif. Dengan demikian, perusahaan memperoleh laba yang diharapkan. Nah, dalam metode ini, perusahaan itu menetapkan biaya produk yang dianggap sesuai dengan keadaan pasar, menentukan laba yang diinginkan, baru kemudian menetapkan harga jual produk tersebut kepada masyarakat. Untuk mencari target costing ini dapat dicari dengan mengurangkan harga jual dengan laba yang diharapkan. Kemudian yang kedua, ada yang namanya Kaizen costing. Nah, jadi Kaizen costing ini adalah metode perhitungan biaya di mana diupayakan secara terus-menerus mencari cara baru untuk menurunkan biaya dalam proses manufaktur produk dengan desain dan fungsionalitas yang ada. Di mana Kaizen costing ini juga diartikan sebagai perbaikan biaya secara terus-menerus untuk mencari cara yang lebih baik dalam proses pengerjaan sesuatu. Selanjutnya ada yang namanya siklus biaya. Nah, dapat dilihat, jadi siklus biaya itu adalah urutan aktivitas biaya dalam perusahaan mulai dari riset dan pengembangan, kemudian selanjutnya ke bagian desain, kemudian ke produksi, pemasaran dan distribusi, dan terakhir ke pelayanan pada pelanggan. Nah, yang pertama itu perusahaan harus menetapkan produk apa yang akan dihasilkan, di mana perusahaan melakukan riset dan pengembangan untuk membuat inovasi baru yang berkaitan dengan produk yang akan dihasilkan. Nah, nanti berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan tersebut, perusahaan akan membuat yang namanya desain produk yang dihasilkan. Di tahapan desain ini mencakup semua aspek yang terkait dengan bayangan tentang produk seperti apa yang dihasilkan oleh perusahaan, di mana mencakup unsur kualitas, bentuk, kemasan, warna, dan lain sebagainya. Selanjutnya, setelah desain itu ada yang namanya produksi, di mana pada bagian produksi ini tinggal mengikuti seluruh desain yang telah dibuat oleh desainer perusahaan. Nanti seluruh spesifikasi daya dan kualitas bahan yang ditentukan oleh desainer perusahaan harus diikuti oleh bagian produksi, sehingga nantinya memasuki pada tahapan pemasaran dan distribusi akan menyesuaikan dengan kualitas yang dimiliki produk yang dijualnya. Salah satu hal penting yang harus dimiliki oleh perusahaan ini adalah positioning yang jelas atas produknya berdasarkan atas diferensiasi produk yang dimilikinya. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh penyaji 2. Waktu dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengimplementasian target costing.
Untuk mengimplementasikan metode target costing di dalam perusahaan, terdapat serangkaian fase yang saling terkait satu dengan lainnya. Setiap fase harus dilewati perusahaan setahap demi setahap dan secara berurutan. Terus dilalui oleh perusahaan, yaitu yang pertama, menetapkan harga pasar. Untuk menetapkan harga produk perusahaan, terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh manajemen, seperti harga produk pesaing, daya beli masyarakat, kondisi perekonomian secara umum, nilai tukar rupiah, dan sebagainya. Yang kedua yaitu menentukan laba yang diharapkan. Setelah dapat menentukan harga jual produknya dengan mempertimbangkan mekanisme pasar yang berlaku, perusahaan harus menetapkan harga jual per unit produknya. Penetapan harga jual per unit produk perusahaan ini dipengaruhi oleh berbagai hal yang terkait, misalnya seperti pangsa pasar yang ingin diperoleh, tingkat pertumbuhan yang ingin dicapai perusahaan, volume penjualan yang direncanakan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu menghitung target costing pada harga pasar dikurangi laba yang diharapkan. Berdasarkan harga jual yang telah ditentukan tersebut, dikurangi dengan laba yang per unit produk diharapkannya. Perusahaan dapat menentukan tingkat biaya yang diharapkan untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Yang keempat yaitu menggunakan rekayasa nilai atau value untuk mengidentifikasi cara apa yang dapat digunakan untuk menurunkan biaya produk. Semua upaya yang dianggap perlu untuk memodifikasi produk perusahaan dengan biaya yang lebih rendah dengan tetap disertai upaya memberikan nilai yang optimal kepada pelanggan. Rekayasa nilai digunakan dalam target costing untuk menurunkan biaya produk dengan menganalisis trade-off antara yang pertama jenis dan tingkat yang berbeda dalam fungsionalitas produk, dan yang kedua biaya produk total. Yang kelima yaitu menggunakan Kaizen costing dan pengendalian operasional untuk menurunkan biaya. Kaizen berarti perbaikan secara terus-menerus untuk mencari cara yang lebih baik dalam proses pengerjaan sesuatu. Berkaitan dengan proses produksi berarti suatu upaya berkelanjutan untuk mencari metode yang lebih baik di dalam perusahaan produksi. Sedangkan berkaitan dengan perhitungan biaya merupakan upaya untuk terus-menerus mencari metode produksi yang dapat menurunkan biaya produksi untuk produk tertentu. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai teori kendala akan dilanjutkan oleh penyaji 3. Untuk penyaji 3 untuk waktu kami persilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai teori kendala. Kebalikan dari target costing yang berfokus pada tahap awal dari cost life cycle, teori kendala atau theory of constraint berfokus pada aktivitas produksi atau manufaktur. Aktivitas produksi diobservasi secara terus-menerus untuk melihat hal-hal yang dapat mengurangi tingkat efisiensi dan efektivitas pada keseluruhan proses produksi. Berbagai kendala yang menghambat proses produksi dianalisis dan dicari jalan keluarnya. Berbagai aktivitas yang mengakibatkan pemborosan biaya pada proses produksi diupayakan ditingkatkan efisiensinya. Jadi dapat diartikan bahwa teori kendala atau theory of constraint adalah suatu upaya untuk memfokuskan perhatian manajemen pada kendala atau pemborosan yang memperlambat proses produksi. Gagasan utama teori ini adalah bahwa perusahaan akan mencapai sukses dengan cara memaksimumkan tingkat output produksi secara keseluruhan yang disebut throughput perusahaan. Throughput didefinisikan sebagai penjualan dikurangi biaya bahan langsung yang meliputi pembelian komponen dan penanganan bahan. Kemudian selanjutnya yaitu gambaran dari teori kendala. Jadi terlihat dari bagian yang tertera di slide, yaitu yang pertama itu ada riset dan pengembangan, selanjutnya ke desain, lalu ke produksi, dan pasaran dan distribusi. Terdapat serangkaian langkah-langkah yang harus dilewati perusahaan jika ingin melakukan analisis proses produksinya dengan menggunakan
teori of constraint atau teori kendala, yaitu yang pertama mengidentifikasikan kendala yang mengikat, kedua menentukan pemanfaatan yang paling efisien untuk setiap kendala yang mengikat, ketiga mengelola aliran sepanjang kendala yang mengikat, yang keempat menambah kapasitas pada kendala, fleksibilitas, dan throughput yang cepat. Baik, sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Noviani. Untuk materi selanjutnya, yaitu mengenai metode selanjutnya, yaitu balance scorecard. Nah, di sini, hal yang melatar belakangi adanya metode alternatif balance scorecard ini, yaitu pada penyusunan anggaran adalah seiring berjalannya waktu, sistem penyusunan anggaran dan penilaian kinerja hanya menggunakan satu tolak ukur, yaitu pada aspek keuangan saja, yang mana akan menimbulkan permasalahan dalam jangka panjang perusahaan. Nah, dengan mengandalkan aspek keuangan saja, maka eksekutif akan hanya memfokuskan pada permasalahan jangka pendek, di mana oleh karena itu untuk mencapai tujuan perusahaan yang efektif, maka perlu diperhatikan aspek non-keuangan atau elemen harta tak berwujudnya, seperti yang pertama hubungan harmonis dengan pelanggan, yang kedua produk dan jasa yang non-inovatif dan kompetitif, kemudian teknologi informasi dan komunikasi yang canggih, dan keterampilan dan motivasi karyawan. Nah, untuk mencapai kesinambungan hidup dan usaha sebuah organisasi dengan memperhatikan elemen harta tak berwujud ini, maka terciptanya metode balance scorecard ini, di mana merupakan alat manajemen kontemporer untuk membuat anggaran kinerja yang mencakup aspek keuangan, pelanggan, proses bisnis, pembelajaran, dan pertumbuhan. Nah, di mana metode ini cukup komprehensif untuk memotivasi eksekutif dalam mewujudkan kinerja dalam keempat aspek tersebut agar keberhasilan keuangan yang diwujudkan bersifat lestari dan jangka panjang. Nah, adapun yang dimaksud 4 aspek dalam metode penyusunan anggaran pada balanced scorecard, yaitu yang pertama yaitu keuangan, di mana ini ukuran kinerja manajemen yang terkait dengan hasil tertinggi yang didapat diberikan kepada pemegang saham perusahaan yang mencakup return on investment, asset turnover, revenue mix, dan berkurangnya biaya secara signifikan. Nah, adapun yang kedua yaitu aspek pelanggan, di mana ukuran kinerja manajemen yang terkait dengan upaya untuk terus meningkatkan kepuasan terhadap pelanggan, termasuk pangsa pasarnya, seperti jumlah pelanggan baru, jumlah pelanggan nonaktif, dan kecepatan waktu dalam pelayanan. Nah, yang ketiga yaitu ada proses bisnis. Nah, di sini yang dimaksud adalah ukuran kinerja manajemen yang memfokuskan perhatian dan pada proses bisnis internal yang mendorong bisnis perusahaan yang mencakup cycle time, cycle delivery, cycle efektivitas perusahaan. Nah, yang keempat itu ada aspek pembelajaran dan pertumbuhan, di mana ini yang dimaksud adalah ukuran kinerja manajemen untuk menilai seluruh upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan dan infrastruktur pendukungnya yang mencakup skill coverage, quality work life index. Nah, sekian materi yang saya sampaikan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji keempat. Untuk waktu dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan materi yaitu manajemen strategi. Manajemen strategi merupakan suatu proses yang digunakan oleh manajemen dan karyawan untuk mengimplementasikan strategi dalam penyediaan nilai pelanggan terbaik untuk mewujudkan visi organisasi. Nah, di dalam situasi lingkungan bisnis yang sangat kompetitif, setiap perusahaan perlu memiliki sistem manajemen strategi yang tidak hanya sekedar mampu merespon perubahan yang terjadi, tetapi sebuah sistem manajemen yang mampu menciptakan masa depan perusahaan melalui perubahan-perubahan yang dilaksanakan sejak saat ini.
Nah, adapun di dalam manajemen strategi ini, pembangunan masa depan perusahaan dibagi menjadi 2 tahap pekerjaan, yaitu ada mental creation dan yang kedua ada physical creation. Dalam mental creation ini, yang dilakukan ada 4 tahap, yaitu perumusan strategi, yaitu tindakan utama yang dipilih untuk mewujudkan visi organisasi melalui misi. Strategi ini dirumuskan melalui 7 tahap tahap utama, yaitu identifikasi lingkungan. Yang kedua ada penentuan misi visi. Yang ketiga ada analisis SWOT. Yang keempat ada analisis portofolio. Yang kelima ada perumusan peluang dan masalah utama. Yang keenam ada identifikasi dan evaluasi alternatif strategi. Dan yang terakhir ada perumusan strategi. Yaitu tahap kedua itu perencanaan strategis. Itu setelah merumuskan strategi yang dipilih untuk mewujudkan visi melalui misi organisasi, strategi tersebut perlu diimplementasikan. Yang ketiga, tahap yang ketiga yaitu penyusunan program. Penyusunan program ini yaitu penjabatan inisiatif strategi ke dalam rencana laba jangka panjang. Tahap ini memerlukan serangkaian langkah sistematis beserta taksiran sumber daya yang diperlukan. Dan yang tahap keempat, penganggaran, yaitu penganggaran seperti pembuatan rencana kerja dalam jangka pendek atau biasanya 1 tahun dalam bentuk kuantitatif moneter. Setelah itu, yang physical creation merupakan aktivitas fisik yang mencakup 2 tahapan. Ya, tahapan yang pertama itu implementasi. Setelah seluruh total business planning yang mencakup keempat tahap mental creation diselesaikan, maka seluruh rencana tersebut perlu diimplementasikan. Dalam tahap ini, seluruh manajemen dan karyawan melaksanakan rencana yang tercantum di dalam anggaran ke dalam kegiatan nyata. Yang kedua ada pemantauan, yaitu implementasi rencana memerlukan pemantauan untuk menjamin bahwa sebuah aktivitas organisasi perusahaan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Untuk melaksanakan tahap ini, pihak top manajemen memerlukan umpan balik terus-menerus dari middle management dan para pelaksana di lapangan. Baik, sekian materi yang saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai materi beberapa metode alternatif dalam penyusunan anggaran. Jika ada salah kata, kami mohon maaf dan kami tutup dengan selamat sore. Selamat sore.